Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Ila. Di video kali ini saya mau buat 4 resep kue kering varian gurih sekaligus yang rasanya enak, super renyah banget dan gurih. Kali ini saya bikin yang varian gurih semua ya. Jadi teman-teman yang cari inspirasi kue kering varian gurih ini udah saya rangkumin jadi satu. Salah satunya ada pastel mini isi abon, keripik bawang, stik bawang, dan kue ulat sutra. Nah, mau tahu kan cara buatnya? Tonton terus videonya sampai selesai. Siapkan wadah, tuangkan 500 gram tepung terigu protein rendah. Ini saya pakai yang curah aja ya teman-teman, yang kiloan. Kemudian saya tambahkan 40 gram tepung tapioka. Kemudian saya tambahkan juga gula halus 20 gram. Gula halusnya mau kalian skip juga boleh ya, sesuai selera aja. Kemudian saya tambahkan juga 1 saset Royco ayam. Dan ini kita aduk dulu semua bahan keringnya sampai tercampur rata. Dan kalau udah rata, ini bahan keringnya kita sisihkan dulu. Lanjut saya mau lelehkan margarin dan minyak goreng. Margarinnya saya pakai 100 gram dan minyak gorengnya saya pakai 50 ml. Ini lemaknya kita lelehkan sampai mendidih ya, karena ini nanti yang akan membuat pastelnya itu menjadi sangat renyah. Oke, ini udah mendidih ya teman-teman. Nah, panas-panas seperti ini langsung saya tuangin semuanya ke bahan kering yang udah kita campur tadi. Sekarang lanjut, ini akan saya aduk dengan spatula. Kalian wajib pakai spatula ya teman-teman, karena ini tuh panas banget. Ini kita aduk sampai tercampur rata, sampai membentuk butiran-butiran pasir seperti ini. Nah, ini udah cukup. Kemudian kita tambahkan 200 ml air. Ini saya masukkan secara bertahap 3 kali ya. Sambil kita aduk, sambil kita uleni, sambil kita masukkan airnya juga. Kalau adonan sudah mulai terasa agak berat, ini mau lanjut saya uleni dengan tangan ya teman-teman, biar cepat kalis. Untuk proses mencampur adonan seperti ini sebenarnya kalian juga boleh gunakan standing mixer ya, agar menghemat tenaga dan waktu, tapi ini saya kasih contoh yang manual aja. Oke, ini udah cukup kalis ya teman-teman. Kira-kira konsistensi adonannya tuh seperti ini ya, agak lunak tapi bukan lembek. Jadi ini adonannya udah pas dan ini kita istirahatkan selama 30 menit. Di sini saya juga udah siapkan abon sapi. Ini saya pakai 350 gram. Abon ini harga per kilonya tuh 120.000 ya teman-teman. Lanjut, setelah 30 menit kemudian saya ambil secukupnya adonan, kemudian saya gulung-gulung di alas silikon seperti ini dan saya potong kecil-kecil seperti di video ya teman-teman. Ini saya mau kasih contoh yang tanpa cetakan ya. Jadi ini tuh saya gilas adonannya. Ini tuh cukup kecil ya, karena ini tuh pastel mini. Ambil satu adonan yang udah saya potong, kemudian ini kita gilas seperti di video. Oke, kira-kira seperti ini ya lebar dan panjangnya. Kemudian ini saya kasih abon setengah sendok teh. Kemudian kita lipat, tutup, rapatkan di bagian pinggirannya, kita cubit-cubit ya. Dan langsung ini saya pilin. Kalau yang udah terbiasa memilin adonan kulit pastel seperti ini pasti akan sangat mudah dan gampang ya. Nah, hasilnya seperti ini ya, sangat cantik, lucu, dan imut ya teman-teman. Untuk yang tidak terbiasa memilin adonan kulit pastel ataupun masih belum bisa, sebaiknya kalian cukup pakai cetakan pastel mini aja. Untuk cetakannya nanti saya taruh link produknya di keranjang belanja pojok kiri bawah ya. Untuk kulit pastelnya ini tuh saya gilas bisa dibilang agak tipis ya teman-teman, tapi meskipun agak tipis ini tuh nanti tidak akan bocor dan ini tuh anti bocor ya teman-teman, dan hasilnya pun nanti pasti bagus asal teman-teman ikutin resep saya dan ikutin step by stepnya. Kemudian kita lakukan cara yang sama seperti di awal tadi, isi dan beri isian abon, bentuk semua kulit pastelnya sampai habis dan selesai. Nah, ini dia sebagian hasilnya yang udah selesai saya bentuk dan saya beri isian. Jadi ini tuh mau saya goreng duluan, jadi sambil menggoreng sambil juga kita mengisi dan membentuk. Seperti biasa, sebelum kita menggoreng, panaskan dulu minyak gorengnya, kemudian kita masukkan adonan pastel mini
secukupnya aja. Ini saya goreng dengan api sedang dulu ya teman-teman, sampai kue pastelnya itu mengapung. Nah kalau udah mengapung seperti ini, baru deh kita kecilin apinya, kita lanjut goreng dengan api kecil. Sesekali ini kita bolak-balik dan sesekali juga kita aduk ya, biar warnanya nanti sama rata, tidak garing sebelah ya. Oke, ini tahu-tahu setelah beberapa menit kemudian kue pastelnya sudah berubah warna seperti ini, agak kecoklatan ya, golden brown. Tandanya kue pastelnya udah matang dan kelihatan ini tuh minyaknya udah tenang ya teman-teman. Tanda-tanda kalau kue pastelnya udah matang, minyaknya udah pasti tenang. Kemudian ini saya angkat dan tiriskan. Resep kue pastel kering ini sebenarnya sama aja dengan resep kue pastel basah yang udah saya share sebelumnya ya. Nah ini dia hasil akhirnya setelah digoreng, bentuk dan warnanya cantik sekali. Kemudian kita lakukan cara yang sama, goreng semua adonan kue pastel sampai habis dan selesai. Oh iya, tadi saya udah bilang ya teman-teman, kalau resep kue pastel kering mini ini tuh sama dengan resep kue pastel basah yang saya udah share sebelumnya. Cuman bedanya saya tambahin gula halus kalau di adonan kue pastel mini ini. Dan bedanya juga di ukuran ya, kalau pastel basah itu ukurannya besar, kalau yang mini ukurannya kecil-kecil seperti ini. Meskipun di adonan kulitnya saya tidak memakai telur, tapi untuk hasilnya tuh ini super renyah banget. Nah ini dia hasil akhirnya dari 500 gram tepung atau setengah kilo tepung, hasilnya tuh jadi banyak banget ya. Bentuknya, warnanya cantik banget, saya puas, saya suka. Meskipun saya gilas tadi lumayan agak tipis, hasilnya tidak ada yang bocor ya teman-teman, tetap kokoh dan cantik. Saya perlihatkan dari dekat ya, tuh bentuknya cantik, imut, mini, lucu, gemes ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin kulitnya itu tidak beruntusan, untuk menggilas kulitnya jangan terlalu tipis. Tuh ya, terdengar sangat renyah sekali. Meskipun tanpa telur ya, hasilnya tuh bagus, super renyah. Untuk rasanya nggak perlu ditanya, udah pasti enak, manis, gurihnya itu udah pas banget. Ambil lagi, dibuka lagi, masih sama, hasilnya tetap super renyah. Pokoknya ini rekomen banget, teman-teman harus cobain ya. Siapkan wadah, tuangkan 1 kilo terigu protein rendah, 500 gram tepung tapioka, 3 saset Royco ayam, lada bubuk seharga Rp1.000. Ini per sasetnya harganya 500. Kalau teman-teman pakai ladaku yang harga 1000, cukup satu aja. Kemudian tambahkan garam setengah sendok teh, dan ini kita aduk semuanya bahan keringnya sampai tercampur rata. Kalau udah rata, tambahkan 2 butir kuning telur, 1 saset santan 65 ml, 250 gram margarin. Ini margarinnya sebelumnya udah saya cairkan ya. Kemudian ini kita aduk lagi sampai membentuk seperti butiran-butiran pasir. Nah, kira-kira seperti ini udah cukup ya. Kemudian ini akan saya tambahkan air 400 ml, tapi ini saya masukkan secara bertahap ya. Lanjut, saya akan uleni dengan menggunakan tangan. Sebelumnya udah cuci tangan ya. Ini saya tambahkan lagi airnya. Ini penambahan air yang kedua kalinya ya. Kalau misal kedua kalinya penambahan airnya itu sudah dirasa cukup, kalian boleh hentikan pemakaian air. Tapi kalau masih dirasa kurang air, kalian boleh tambahkan lagi ya. Nah ini adonannya udah bergumpal. Kemudian saya tambahkan 300 gram bawang merah. Sebelumnya ini udah diiris-iris dan dicuci bersih ya. Kemudian ini kita aduk lagi sampai semuanya tercampur rata dan kalis. Ternyata ini masih kurang ya airnya. Ini saya masukkan aja semuanya karena udah sisa sedikit. Jadi total 400 ml air itu dipakai semua ya. Tapi kalau misal masih kurang air, kalian boleh tambahkan lagi, tapi jangan sampai lembek ya adonannya. Nah kira-kira seperti ini ya untuk tekstur kelembekan adonannya. Ini tidak terlalu lembek dan juga tidak terlalu keras ya, tapi ini masih belum kalis.
Nah, ini akan lanjut saya uleni dan sambil saya bentuk bulat memanjang seperti ini ya. Lanjut, ini adonannya akan saya gilas di meja ya, agar adonannya itu lebih padat. Dan ini tadi juga udah selesai semua, saya bentuk bulat memanjang. Untuk ukuran besarnya, ini kalau digenggam tangan saya itu tidak menyatu ya. Tapi untuk ukurannya itu bebas ya, sesuai selera aja, mau besar atau kecil. Langsung aja ini adonannya saya gilas, saya padatkan, saya rapikan sisi kanan dan kirinya. Nah, seperti ini ya. Lanjut, ini adonannya saya iris ya. Ini bagian pinggirnya saya buang dulu agar lebih rapi. Untuk ketebalannya ini saya iris dengan ketebalan sedang aja ya. Tapi kalau mau tipis ataupun mau tebal itu juga boleh, sesuai selera aja. Ini saya iris dulu ya sebagian, nanti kalau udah banyak lanjut mau saya goreng. Nah, ini adonan keripik bawang atau kue bawangnya setelah diiris cantik banget ya, seperti tekstur tempe, tapi ini bukan tempe ya. Lakukan cara yang sama, iris semua keripik bawang atau kue bawangnya sampai habis dan selesai. Tuh ya, kelihatan cantik banget. Untuk ketebalannya ini saya iris dengan ketebalan sedang ya. Nah, karena ini udah mulai banyak yang udah diiris, ini mau saya goreng duluan ya. Jadi nanti sambil goreng, sambil mengiris juga. Sebelumnya saya udah panasin minyak gorengnya, kemudian saya masukkan adonan keripik bawang atau kue bawangnya secukupnya aja. Ini saya goreng dengan api sedang cenderung kecil. Kemudian ini kita tunggu dulu sampai adonan keripik bawang atau kue bawangnya itu mulai agak keras dan berubah warna menjadi agak kekuningan, baru kita balik ya, seperti ini. Dan ini kita tunggu lagi sampai berubah warna menjadi kecoklatan. Kalau minyak goreng sudah agak tenang dan keripik bawangnya juga udah mulai berubah warna menjadi agak kecoklatan, tandanya ini udah matang ya. Kemudian ini akan saya angkat dan tiriskan. Kemudian lakukan cara yang sama, goreng semua adonan keripik bawang atau kue bawangnya sampai semuanya habis dan selesai. Alhamdulillah akhirnya ini udah selesai semua ya. Satu resep ini jadi banyak banget. Kelihatan ini dari tekstur keripik bawang atau kue bawangnya sangat renyah, gurih, dan enak ya. Untuk warnanya kalian bisa lihat sendiri tuh, sangat cantik ya. Satu resep ini jadi banyak banget ya. Ini jadi 2 nampan tuh ya. Kalian lihat sendiri, tapi masih lebih banyak nampan yang di depan ini, yang di awal. Sekarang ini akan saya review lagi ya. Ini nggak saya cobain karena lagi puasa tuh ya. Untuk teksturnya ini saya tunjukkan lebih dekat lagi tuh ya, sangat cantik, warnanya juga bagus banget. Ini akan saya coba belah ya. Tuh ya, kelihatan keripik bawangnya sangat renyah. Akan saya coba remukan lagi ya, atau belah lagi. Tuh ya, udah saya coba tes, remukkan 2 kali, tetap sama, hasilnya sangat renyah. Saya tuangin 1 kg tepung terigu, saya pakai segitiga ya, tapi kalau teman-teman mau pakai protein rendah juga boleh. Kemudian saya tambahkan tepung tapioka 250 gram. Saya tambahkan lagi 2,5 saset Royco ayam. Ini saya tuangin duluan yang 2 saset, dan yang 1 sasetnya ini saya pakai setengah, jadi totalnya 2,5 saset ya. Kemudian tambahkan juga 1 sendok teh garam dan setengah sendok teh penyedap rasa. Kalian bisa ganti dengan kaldu jamur atau kaldu bubuk. Kemudian ini kita aduk semua bahan keringnya sampai tercampur rata. Kalau udah rata, saya tambahkan lagi 2 butir telur. Untuk telurnya ini saya pakai yang ukuran sedang. Tambahkan juga 1 saset santan kara 65 ml, dan saya tambahkan lagi bahan berikutnya, ada margarin 100 gram. Untuk resep lengkapnya saya tulis di kolom deskripsi ya. Kemudian di sini saya udah siapkan 300 ml air, kemudian
kemudian ada bawang putih sebanyak 6 biji dan bawang merah sebanyak 8 biji. Dan ini mau saya blender, saya kasih air dari 300 ml ini. Nah, ini udah saya blender barusan, kemudian kita tuangkan aja semuanya. Dan sebelum kita aduk rata, ini kita aduk dulu ya telur, santan, margarin, dan bawangnya. Kemudian kalau udah tercampur, baru deh kita aduk rata dengan tepungnya sampai berbentuk seperti butiran-butiran pasir. Oke, ini udah cukup tuh ya, kelihatan seperti butiran-butiran pasir halus ya teman-teman. Kira-kira tuh teksturnya seperti ini. Kemudian saya tambahkan air, saya tuangin secara bertahap sambil terus diaduk. Ini terus aja kita aduk dan sambil kita tambahkan airnya sedikit demi sedikit sampai habis dan sampai adonannya itu kalis ya teman-teman. Nah, kira-kira kalisnya tuh sampai seperti ini ya, tapi bukan yang kalis banget karena bukan lagi bikin roti. Kira-kira tuh seperti ini ya, agak padat teksturnya, tidak lembek tapi juga tidak keras banget. Oke, lanjut, ini mau saya giling atau gilas dengan gilingan mie atau ampia. Ambil sedikit adonan, pipihkan dan giling di nomor 1 dulu. Setelah digilas, nah ini kan masih kurang bagus ya, jadi kita lipat samping kanan dan kirinya, kemudian kita gilas lagi di nomor yang sama ya, masih di nomor 1. Pokoknya ini kita rapikan dulu ya teman-teman bagian pinggirannya sampai agak bagus dan rapi. Karena menurut saya ini masih kurang rapi, kurang bagus, saya gilas satu kali lagi, masih sama di nomor 1. Nah, kira-kira seperti ini udah lumayan bagus ya teman-teman. Saya pindah ke nomor 2. Kemudian lanjut, ini kita gilas lagi. Nah, setelah digilas di nomor 2, ini kita ganti lagi ke nomor 3 ya teman-teman, alias nomor yang terakhir. Jadi untuk ketebalannya saya tuh pakai di nomor 3. Oke, udah cukup. Nah, kira-kira hasilnya tuh seperti ini ya teman-teman. Nanti kalau digoreng hasilnya pasti bagus. Kemudian ini saya ambil lagi, saya gilas lagi. Caranya masih sama ya seperti di awal tadi. Setelah kita gilas di nomor 1 sampai rapi, kemudian kita ganti ke nomor 2, kemudian ganti lagi di nomor 3. Ini saya hanya kasih contoh aja ya teman-teman. Jadi kita gilas dulu atau giling di nomor yang paling besar, nomor 1, baru kalau udah rapi ganti ke nomor 2, dan yang terakhir itu kita ganti lagi ke nomor 3. Dan untuk menyelesaikan menggilas atau menggiling ini semua, kalian jangan lakukan cara mengganti nomor itu setiap kali menggilas ya teman-teman. Jadi cukup kalian gilas dulu semua adonannya di nomor 1, baru kalau udah digilas semua di nomor 1 kita ganti ke nomor 2, dan kalau udah selesai semuanya kita ganti lagi ke nomor 3. Jadi jangan mengganti atau mengubah nomor tiap kali menggilas ya, karena itu akan memperlama pekerjaan dan memakan waktu juga. Sekarang saya kasih contoh hasil dari gilingan mie yang saya punya. Nah, seperti yang kalian lihat, ini hasilnya kurang bagus ya teman-teman, terlalu kecil-kecil. Jadi ini nanti semuanya akan saya iris secara manual. Nah, ini barusan udah saya gilas semuanya di nomor 1 ya teman-teman. Jadi kita selesaikan dulu gilas di nomor 1, baru kalau udah semua adonan itu selesai digilas di nomor 1, lanjut kita gilas ke nomor 2. Kalau udah selesai digilas di nomor 2 semuanya, baru deh kita ganti lagi ke nomor yang terakhir, nomor 3. Jadi yang di awal itu tadi hanya contoh ya teman-teman, kita selesaikan dulu aja semuanya di nomor 1. Nah, kalau udah selesai semuanya, baru deh ganti ke nomor berikutnya. Jangan tiap kali menggiling atau menggilas itu kita ganti nomornya ya, karena itu akan memakan waktu dan memperlama pekerjaan. Nah, ini tahu-tahu udah selesai semuanya ya, saya gilas. Sekarang lanjut mau saya iris manual. Untuk mengirisnya saya akan gunakan pisau set diamond knife dari Stand Cookware ya. Ini saya punya yang series warna putih atau white. Yang mau samaan, cek keranjang belanja di pojok kiri bawah ya. Nah, ini kita potong bagian pinggirannya, kita rapikan. Kalau udah, kemudian kita potong-potong lagi, bagi menjadi beberapa bagian. Nah, kalau udah dipotong dan dibagi-bagi seperti ini, kemudian ini kita rapikan bagian pinggirannya. Kemudian ini langsung aja kita iris sesuai selera. Ini saya iris sedang aja ya, seperti stik bawang pada umumnya. Untuk panjang pendeknya sesuai selera teman-teman aja ya. Ini saya nggak terlalu panjang juga nggak terlalu pendek sih, jadi sedang-sedang aja. Oh ya, di resep ini tuh teman-teman boleh atau bisa banget kalian tambahkan daun seledri ataupun daun bawang ya. Jadi nanti tuh
rasanya lebih enak dan hasilnya tuh lebih cantik ya teman-teman, ada ijo-ijonya kayak gitu. Nah ini sebagian udah selesai saya irisin, jadi sambil mengiris saya juga akan sambil menggoreng. Untuk menggorengnya di sini saya gunakan wok pan dan steamer granit dari Tivale. Buat yang mau samaan cek keranjang belanja di pojok kiri bawah ya. Setelah minyak goreng panas, kemudian masukkan kue stik bawang secukupnya aja. Ini kita goreng dengan api besar dulu sampai kue stik bawangnya itu agak kokoh, baru deh kita kecilin apinya ke api sedang cenderung kecil, dan ini sambil terus kita aduk sampai warnanya itu berubah menjadi golden brown seperti ini. Kemudian ini kita angkat dan tiriskan. Nah seperti yang kalian lihat, ini dia hasilnya tuh, cantik banget ya. Setelah minyak goreng udah tiris, langsung saya tuangkan ke nampan atau wadah. Kemudian ini kita goreng lagi, masukkan secukupnya adonan kue stik bawang. Jangan lupa ya, ini kita pakai api besar dulu, baru kalau udah agak kokoh kue stik bawangnya kita bisa kecilkan apinya dan sambil terus diaduk sampai warnanya berubah menjadi agak kekuningan seperti ini ya. Tandanya kalau udah matang minyak goreng itu pasti tenang. Hasilnya masih sama ya, masih cantik, kelihatan tuh ini gurih banget teman-teman, renyah pol. Kemudian lakukan cara yang sama, goreng semua adonan stik bawang sampai habis dan selesai. Nah ini dia hasilnya jadi sebanyak ini. Dari 1 kilo tepung hasilnya tuh jadi 2 nampan besar seperti ini ya teman-teman. Cukuplah ini kalau dibuat makan sekabupaten, asalkan makannya masing-masing 1 biji ya teman-teman. Enggak bercanda. Oke langsung aja, ini sekarang mau saya cobain. Ini saya mau belah dulu satu ya teman-teman. Warnanya cantik dan bentuknya lumayan bagus, kelihatan di bagian dalamnya ini kopong. Dan sekarang kita coba tekan, sangat renyah ya. Sekarang saya mau buka 1 kali lagi. Tuh ya, masih sama, bagian dalamnya ini kopong dan renyah banget ya teman-teman. Ini tuh rasanya udah pas, sangat gurih dan juga renyah. Siapkan wadah, kemudian akan saya pecahkan telur sebanyak 16 biji ukuran sedang. Ini telurnya saya pecahkan semuanya ya sekaligus. Tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Tambahkan juga 2 sendok teh penyedap rasa, kalian bisa ganti dengan kaldu bubuk. Kemudian tambahkan 4 saset Royco ayam. Kemudian ini diaduk sampai tercampur rata dan sampai gulanya itu larut ya. Kalau udah, kemudian saya akan tambahkan 1 kg tepung ketan. Ini perbungkusnya beratnya 500 gram ya, kalau 2 berarti 1 kilo. Dan ini kita aduk sampai tercampur rata. Karena adonan sudah mulai agak berat, maka ini akan lanjut saya uleni dengan menggunakan tangan ya. Kita aduk, uleni terus sampai adonannya itu kalis. Oke, ini udah cukup. Untuk tekstur adonannya seperti ini ya, tidak lembek dan juga tidak keras. Kalau adonannya dirasa lembek, maka kalian boleh tambahin lagi tepung ketannya sedikit aja ya. Dan apabila adonannya terlalu keras, maka kalian boleh tambahin lagi telurnya sedikit aja sampai dirasa pas. Nah ini sebelum digoreng akan saya coba cetak dulu ya. Ini langsung aja ditekan sampai ukuran panjangnya itu yang diinginkan ya, mau pendek atau panjang sesuai selera aja. Nah seperti ini ya setelah dicetak, tuh bergerigi di bagian pinggirannya, tuh ya cantik. Sebelumnya saya juga udah panasin minyak gorengnya. Nah ini saya masukkan adonan kue ulat sutranya secukupnya aja. Ini saya goreng dengan api sedang cenderung kecil, tapi nggak kecil-kecil banget ya. Kalau udah mengambang seperti ini sambil lalu kita balik.
Nah, ini warnanya sudah berubah menjadi agak kekuningan ya. Kita balik lagi. Untuk menggoreng kue ulat sutra, ini boleh sesekali dibalik dan sesekali juga ditinggal-tinggal, itu juga boleh ya. Nggak harus kita tunggui terus. Agar lebih cepat menggoreng kue ulat sutra, ini saya menggunakan 2 penggorengan ya, cuma nggak saya videoin. Nah, ini kue ulat sutranya sudah berubah warna dan ini juga udah matang ya. Saya angkat dan tiriskan. Kemudian lakukan cara yang sama, goreng semua adonan kue ulat sutra sampai habis dan selesai. Nah, ini dia hasilnya. Setelah selesai saya goreng semuanya jadi banyak banget ya. Jadi sekebon tuh, kalian bisa lihat sendiri. Ada 2 nampan dan ada juga 1 wadah yang warna hijau ini tuh ya. Banyak banget ya, jadi sekebon ini aslinya. Ini cukup lah ya kalau untuk dimakan 1 RT. Hehehe, enggak ya, bercanda doang. Kita review ya biar kalian tahu gimana teksturnya dan kerenyahannya. Untuk tekstur di bagian luarnya ini bentuknya cantik ya, mirip dengan kue ulat sutra pada umumnya. Saya tekan ya. Tuh ya, udah ketahuan, udah kedengeran kalau ini sangat renyah, super renyah dan gurih. Cuma sayang saya belum bisa cobain karena saya lagi puasa. Tapi sebelum-sebelumnya saya udah bikin, ini rasanya enak, lemak, rasa gurihnya itu pas ya. Pokoknya kalian harus cobain di rumah karena ini anti ribet. Semoga resep kali ini bisa jadi inspirasi ide jualan ataupun ngisi toples untuk hari raya. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Kalau kalian suka dengan channel saya, jangan lupa untuk bantu support dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.